Para anak-anak pribumi banyak mendapatkan perlakuan kasar, baik dalam bentuk fisik maupun hinaan secara verbal dari para anak Indo-Belanda atau anak Belanda. Sebelumnya, disclaimer dulu. Video ini tidak bermaksud menyudutkan salah satu ras atau etnis tertentu. Ini hanyalah pernyataan sejarah tentang beberapa oknum dari sebuah etnis yang terkenal rasisnya. Perkenalkan, mereka anak-anak keturunan berdarah campuran Nusantara dan Eropa Belanda. Tak sedikit dari mereka terkenal dengan sikap rasisnya, mengejek, merendahkan, hingga kekerasan fisik biasa mereka lakukan ke anak-anak pribumi. Di video kali ini, kita akan mengupasnya. Cari posisi terenak dan tonton video ini sampai habis dengan enjoy. Maaf bagi yang salah kamar. Sinyo dan Noni, itulah sebutan untuk anak-anak dan muda-mudi veteran Indo-Belanda. Sinyo untuk anak dan pemuda laki-laki, dan Noni untuk gadis dan anak perempuannya. Mereka dikenal begitu rasis. Pernyataan ini tak berlebih dan benar adanya. Coba kita ketik di Google, Sinyo dan Noni Belanda, akan keluar banyak artikel yang sebagian besar isinya sama, tentang rasisnya mereka. Kebanyakan sinyo-sinyo Belanda ini memandang rendah kaum bumi putra dengan stereotip pemalas dan bodoh. Tapi mereka ini juga memiliki sisi yang cukup gambang di Hindia Belanda. Bagaimana tidak, di satu sisi mereka dianggap rendah oleh orang Eropa karena bukan Belanda asli. Sisi lainnya, mereka juga tidak diterima oleh kaum bumi putra. Mereka dianggap anak praktik pergundian yang derajatnya rendah. Mengutip VOI dengan artikel yang berjudul Sinyo, Darah Campuran Non-Rasis. Dalam fase awal penjajahan Belanda, orang Eropa yang datang ke Indonesia kebanyakan laki-laki. Alhasil, ketiadaan wanita Eropa menjadi masalah. Mereka kesulitan melanggengkan superioritas sebagai orang Eropa. Maka, kebanyakan orang Belanda memilih meminang seorang nyai yang berperan mengatur rumah tangga sekaligus teman tidur dalam tanda kutip gundi. Masih mengutip VOI, kelahiran anak hasil asmara itu lahir dengan tipikal yang mengadopsi watak Eropa pada umumnya. Mereka bekerja seperti Belanda, sekolah seperti Belanda, hingga berbahasa seperti Belanda. Namun, hal yang sama tak berlaku kepada cara mereka melihat kaum bumi putra yang menjadi identitas ibunya. Seruput dulu kopinya, kita lanjutkan pembahasan ini. Dia Anantatur dalam bukunya Tetralogi Pulau Buru, Bumi Manusia, juga menggambarkan rasisnya sinyo-sinyo Belanda. Dalam buku tersebut, ada dua orang karakter Indo-Belanda dengan sifat rasisnya kepada kaum bumi putra. Mereka bernama Robert Melema dan Robert Surov. Indo-Belanda juga membuat lembaga khusus untuk kaumnya yang ujung-ujungnya juga bersikap rasial dan diskriminatif. Mereka ingin disamakan statusnya dengan orang-orang Belanda asli, atau biasa disebut Belanda Totok. Singkatnya, mereka ingin menjadi tuan sepenuhnya di Hindia Belanda. Organisasi tersebut didirikan oleh Karl Jalbert pada 13 Juli 1919. Awalnya didirikan diantaranya untuk melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok, tapi ujungnya mereka juga malah rasis pada pribumi. Ketua fraksi di Bandung, di Forum Dewan Kota Bandung berpidato pada kisaran tahun 1935. Pidatonya begitu busuk, menusuk tajam hati para bumi putra. Inlander sama saja dengan 30 juta kerbau, katanya. Orang-orang Indo-Belanda diketahui juga ikut masuk dalam NSB, sebuah organisasi sosialis nasionalis mirip Nazi Jerman. NSB lahir pada 1931. Dari para Indo-Belanda ini, NSB di Hindia Belanda terbentuk. Menurut buku kolaborator Nazi, terdapat 2000 anggota NSB di Hindia Belanda, dan 70%-nya adalah orang Indo-Belanda. Sayangnya, kemudian muncul fatwa dari Führer, seorang pimpinan Nazi Jerman, bahwa ras Arya harga mati. Sial sekali sinyo-sinyo rasis ini, yang akhirnya dikeluarkan dari NSB pada 1936.
Kemudian, NSB menjadi organisasi yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Tak hanya mereka, para Indo-Belanda, pemerintahan Hindia Belanda memang cenderung rasis dengan membuat kelas dalam kewarganegaraannya. Orang-orang Eropa menjadi warga kelas atas, disusul para Indo-Belanda ini. Lalu orang-orang Arab dan Tionghoa sebagai warga kelas 2, dan kelas bawah adalah orang-orang pribumi. Ada juga kebijakan segregatif atau kebijakan di mana orang harus tinggal di kampung-kampung berdasarkan ras atau etnisnya. Makanya ada istilah kampung Melayu, kampung Arab, kampung Cina, dan lainnya. Mengutip tulisan di artikel Tirto ID dengan judul Sinyo-sinyo rasis Hindia Belanda, diskriminasi lain ada di dunia militer. Gaji serdadu pribumi rendahan hampir separuh dari serdadu Eropa. Di luar kemiliteran, pegawai pribumi pun kalah tinggi gajinya dibanding pegawai Belanda dengan posisi yang sekiranya sama. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang kulit putih memang begitu superior. Hier is het niet om te band doen. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Aksi bullying yang terjadi di sekolah saat ini ternyata tak setragis era kolonial dulu. Para anak-anak pribumi banyak mendapatkan perlakuan kasar, baik dalam bentuk fisik maupun hinaan secara verbal dari para anak Indo-Belanda atau anak Belanda. Dikutip dari Irna H.M. Hadi Suwito dalam buku Suwardi Suryaningrat dalam Pengasingan, mengungkap Ki Hajar Dewantara yang merupakan pangeran Jawa, sewaktu kecilnya seringkali terbakar amarahnya dan berujung perkelahian fisik ketika melihat teman-temannya pribumi dihina oleh sinyo-sinyo maupun anak Belanda. Tak hanya Ki Hajar Dewantara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Gusti Raden Mas Doro Jatun juga diketahui sering berkelahi dengan sinyo-sinyo Belanda karena sifat mereka terhadap anak-anak Bumiputra. Seperti tulisan di majalah Tempo yang berjudul Dari Bintaran Kidul ke Leiden, bahwa sejak kelas 3 SD, Doro Jatun sering dihukum gurunya karena suka berkelahi atau antem-anteman dengan sinyo-sinyo Belanda dan anak-anak Tionghoa. Nasib naas pernah menimpa sang pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. W.R. Supratman masih ingat betul betapa sakit dirasakannya ketika ia dihina dan dikeluarkan dari sekolah Belanda, ILS dulu. Masih terbayang saat ia dikeroyok oleh sinyo-sinyo Belanda, dipukuli, diejek, Willow Inlander, pribumi busuk, dan banyak lagi. Tulis Anthony J. Huta Barat dalam meluruskan sejarah dan riwayat hidup Wage Rudolf Supratman. Dalam perjalanannya, perlakuan rasis dan congak sinyo-sinyo di masa kolonial membuat sebagian besar kaum Bumiputra menaruh dendam kesumat. Api dalam sekam ini kemudian berkobar di masa-masa setelah proklamasi. Sinyo-sinyo tersebut jadi korban balas dendam pemuda Republik yang liar, marah, dan tak kalah rasis di tahun-tahun revolusi kemerdekaan Indonesia. Kembali mengutip VOI dari artikel Sinyo Darah Campuran Non-Rasis, momentum masuknya Jepang hingga masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan jadi jalan mereka balas dendam, sebab di masa penjajahan Jepang, sinyo-sinyo yang dulunya bangga terlahir sebagai ras Eurasia yang cenderung menutupi asal-usul keindonesiaannya, justru buru-buru menyelamatkan diri dengan meninggalkan keterikatan mereka dengan leluhur Eropanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan Anda dan bisa menghibur. Diskusikan di kolom komentar jikalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kita lanjutkan diskusi di sana. Maaf bagi yang salah kamar. Terima kasih.